Halo teman-teman, selamat datang kembali di Nalaris. Pernah kebayang nggak portofolio investasi yang udah kita bangun dengan susah payah ngumpulin sedikit demi sedikit, tiba-tiba anjlok parah. Nilainya kayak longsor gitu aja dalam sekejap. Wah, ini beneran mimpi buruknya semua investor. Tapi, di tengah kepanikan massal itu, ada loh sekelompok investor yang kelihatannya tenang-tenang aja. Kok bisa? Apa sih rahasia mereka? Jawabannya cuma satu kata, hedging. Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas trik para profesional ini buat melindungi aset mereka. Oke, jadi pembahasan kita kali ini akan kita bagi jadi 5 bagian utama ya. Pertama, kita akan hadapi dulu masalahnya, yaitu ketika pasar jatuh. Lalu kita cari solusinya di bagian kedua, payung investor. Setelah kita ngerti konsepnya, kita bedah alat-alatnya di perangkat hedging Anda. Biar lebih nempel di kepala, kita akan lihat contoh nyata di kisah dua portofolio. Dan terakhir kita tutup dengan filosofi di baliknya, yaitu investasi untuk bertahan. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Skenario yang paling bikin jantung deg-degan ketika pasar jatuh. Rasa takut pas kita lihat layar portofolio isinya merah semua itu nyata banget. Itu bukan cuma sekedar angka loh, tapi itu representasi dari kerja keras kita, harapan kita buat masa depan. Dan kerugian yang bisa terjadi itu bisa sangat-sangat besar. Coba bayangin angka ini, minus 50%. Setengah dari semua aset yang kita kumpulkan, hilang, lenyap begitu aja. Semua rencana buat masa depan yang tadinya udah jelas, tiba-tiba jadi buram. Nah, di situasi panik kayak gini, kebanyakan orang refleksnya apa? Jual! Mereka jual rugi di harga paling rendah, yang artinya mereka mengunci kerugian itu jadi permanen. Dan ini nih bagian yang paling penting dan sering orang lupakan. Secara matematis ya, untuk bisa pulih dari kerugian 50%, kita itu butuh keuntungan 100% cuma buat balik ke titik awal. Itu lubang yang dalam banget buat digali kembali. Nah, disinilah pertanyaan kuncinya muncul. Kalau situasinya emang separah itu, kok bisa para investor profesional, para manajer investasi besar itu kelihatannya adem ayam aja? Apa mereka nggak punya rasa takut? Oh, tentu aja punya. Bedanya, mereka tenang karena mereka udah siap. Mereka sudah mempersiapkan diri buat skenario terburuk sekalipun. Mereka punya sebuah strategi yang nggak dimiliki oleh kebanyakan investor retail. Dan strategi rahasia itulah yang kita sebut sebagai hedging. Inilah dia payungnya para investor, dan ini adalah inti dari pembahasan kita hari ini. Yuk kita bedah lebih dalam lagi, apa sih sebenarnya hedging itu? Kalau disederhanain, hedging itu adalah strategi buat ngelindungin portofolio kita dari resiko rugi. Coba deh pikirin kayak gini. Kamu bawa payung pas mau keluar rumah itu kan bukan supaya hujan turun kan? Bukan. Kamu bawa payung itu buat jaga-jaga. Kalau nanti hujan. Kamu berharap banget harinya cerah, tapi kamu juga siap kalau cuaca tiba-tiba memburuk. Nah, persis kayak gitu cara kerja hedging. Kamu berharap pasar saham naik terus, tapi kamu punya payung yang siap dibuka kalau pasar tiba-tiba hujan badai. Poin ini, teman-teman, tolong dicatat baik-baik. Hedging itu bukan buat jadi kaya mendadak. Tujuannya bukan buat ngejar untung gede. Tujuannya cuma satu, mengurangi kerugian. Ini adalah sebuah perubahan cara pandang yang fundamental. Investor pemula seringnya cuma fokus ke return, ke untung, tapi para profesional, fokus utama mereka adalah manajemen risiko. Mereka tahu betul, kalau mau menang dalam jangka panjang, kemampuan buat bertahan dari pukulan jauh lebih penting daripada cuma bisa nyetak keuntungan fantastis sesaat. Ada analogi lain yang juga bagus banget, yaitu asuransi. Kita kan bayar premi kecil tiap bulan buat asuransi rumah atau mobil, dan kita berharap nggak akan pernah perlu ngeklaim asuransi itu kan? Tapi, kalau amit-amit musibah terjadi, asuransi itulah yang bakal nyelamatin kita dari kehancuran finansial. Hedging itu persis kayak gitu. Mungkin ada sedikit biaya yang harus kita keluarin atau potensi keuntungan yang sedikit berkurang pas pasar lagi bagus-bagusnya, tapi polis asuransi ini bakal aktif dan sangat berharga buat ngelindungin kita pas pasar lagi jatuh-jatuhnya. Baik, konsepnya udah dapet ya. Hedging itu payung, hedging itu asuransi. Sekarang pertanyaannya, gimana cara melakukannya? Mari kita buka kotak perkakas hedging dan lihat apa aja isinya. Nah, ini dia beberapa peralatan yang bisa kita pakai. Yang paling dasar dan semua orang pasti tahu adalah diversifikasi. Pepatah klasiknya, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Lalu ada obligasi pemerintah. Instrumen ini dianggap super aman karena pas pasar saham lagi panik, investor biasanya lari ke sini. Jadi harganya cenderung stabil atau bahkan naik. Terus ada emas, si safe haven klasik. Dari zaman dulu, nilainya sering naik kalau ada ketidakpastian ekonomi karena dianggap sebagai penyimpan nilai yang sejati.
Nah, yang terakhir ini ada derivatif, kayak options atau futures. Ini lebih kompleks dan biasanya dipakai sama para profesional. Buat kita investor retail, memulai dengan diversifikasi yang baik, ditambah sedikit alokasi ke obligasi dan emas, itu udah jadi langkah perlindungan yang sangat-sangat kuat. Teori aja rasanya kurang nendang ya. Biar lebih kebayang, mari kita lihat perbandingan nyata lewat sebuah perumpamaan sederhana. Anggap aja ini kisah dua orang investor dengan pendekatan yang 180 derajat berbeda. Oke, kenalin, ini Andi dan Rina. Andi ini orangnya super optimis. Dia taruh semua 100% uangnya di saham-saham teknologi yang lagi naik daun. Pokoknya all in. Sementara Rina, dia juga investasi di saham, tapi dia lebih hati-hati. Sebagian portofolionya dia alokasikan ke obligasi yang stabil dan juga ke emas. Nah, suatu hari krisis datang. Saham teknologi anjlok parah. Portofolio Andi hancur lebur, nilainya anjlok 50%. Dia panik luar biasa. Di sisi lain, portofolio Rina gimana? Saham Rina juga turun kok, tapi kerugian dari sahamnya itu diredam oleh kenaikan harga emas dan stabilitas dari obligasinya. Hasilnya, kerugian Rina jauh lebih kecil dan jauh lebih bisa dikelola. Rina bukan berarti lebih pintar dari Andi, dia hanya lebih siap menghadapi badai. Kisah tadi ngasih kita gambaran yang jelas banget. Tapi yang benar-benar bikin kita itu adalah ketika kita melihat angka-angka di baliknya. Yuk kita buktikan dengan sebuah simulasi yang simpel. Oke, sekarang kita bedah angkanya ya, biar kelihatan jelas banget. Kita anggap modal awal mereka sama-sama 100 juta. Kita lihat Andi dulu. Portofolionya 100% di saham. Gampang ya, pas pasar turun 30%, kerugiannya ya udah jelas. 30% dari 100 juta, artinya dia rugi 30 juta. Nilai akhir portofolionya jadi 70 juta. Sakit. Sekarang mari kita lihat Rina, si hedger. Dia punya 70 juta di saham, 20 juta di obligasi, dan 10 juta di emas. Sahamnya turun 30% juga kan? Oke, artinya dia rugi 21 juta dari komponen sahamnya. Tapi, lihat ini. Di tengah kepanikan pasar, emasnya justru naik 10%. Artinya, dari 10 juta emasnya dia untung 1 juta. Obligasinya kita anggap aja stabil. Jadi, kerugian bersih Rina berapa? Rugi 21 juta dikurangi untung 1 juta. Total ruginya cuma 20 juta. Jadi nilai akhir portofolionya sekitar 80 juta. Lihat bedanya? Dalam badai yang persis sama, Rina berhasil melindungi 10 juta lebih banyak daripada Andi. Itulah kekuatan hedging yang bisa kita lihat langsung dari angka. Contoh tadi, itu membawa kita ke bagian yang menurut saya paling penting. Pergeseran pola pikir. Karena hedging itu bukan cuma sekedar taktik. Ini adalah sebuah filosofi investasi. Coba kita resapi kutipan ini bareng-bareng. Dalam jangka panjang, yang bertahanlah yang menang. Investasi itu bukan lomba lari cepat teman-teman, tapi ini maraton. Pemenangnya bukanlah dia yang dapat keuntungan paling besar pas pasar lagi bagus, pemenangnya adalah dia yang masih bisa berdiri tegar setelah badai yang paling parah sekalipun datang menerpa. Modal yang berhasil kita lindungi akan selalu memberi kita kesempatan untuk bangkit dan bertumbuh kembali. Kemenangan jangka panjang itu milik mereka yang paling tangguh dalam mengelola risiko. Nah, ini dia analogi terakhir dan mungkin yang paling pas. Hedging itu persis seperti sabuk pengaman di mobil. Coba pikir, apakah sabuk pengaman bikin mobil kita jadi lebih kencang? Enggak. Tapi saat terjadi kecelakaan, sabuk pengaman itulah yang menyelamatkan nyawa kita. Hedging juga begitu. Hedging nggak akan bikin kita kaya dalam semalam. Tapi hedging akan memastikan kita tetap berada di dalam permainan ketika kecelakaan pasar yang tidak terduga terjadi. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan refleksi buat teman-teman semua. Apa sih tujuan utama kita berinvestasi? Apakah kita membangun portofolio ini cuma untuk jadi kaya secepat-cepatnya? Atau untuk membangun kekayaan dan, yang lebih penting, untuk tetap kaya dalam jangka panjang? Jawaban Anda atas pertanyaan ini akan menentukan seberapa penting hedging dalam perjalanan investasi Anda. Di Nalaris, kami percaya bahwa melindungi apa yang sudah kita miliki itu sama pentingnya dengan mengejar apa yang kita inginkan. Kalau pembahasan kali ini bermanfaat, bantu kami untuk terus berkembang ya, dengan menekan tombol suka, berkomentar, dan subscribe. Coba deh tulis di kolom komentar, apa teman-teman sudah pernah mencoba strategi hedging sederhana kayak diversifikasi atau beli emas? Kami pengen banget dengar pengalaman kalian. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan Nalaris berikutnya.